Halo teman-teman sekalian, selamat datang di pelajaran pertama tingkat lanjutan. Hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang kalimat pengandaian, fokus pada zero conditional dan first conditional. Kita akan membahas kapan dan bagaimana menggunakannya dengan benar untuk mengekspresikan situasi umum atau kemungkinan di masa depan. Untuk memulai, apa itu kalimat pengandaian? Ini adalah struktur gramatikal yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua tindakan atau situasi. Struktur ini membantu kita berbicara tentang apa yang mungkin terjadi dalam situasi tertentu atau tentang apa yang selalu terjadi dalam situasi spesifik. Dalam bahasa Inggris, ada 4 jenis utama kalimat pengandaian. The zero conditional, the first conditional, the second conditional, the third conditional. Biasanya, sebuah kalimat pengandaian terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah syarat, yaitu kalimat yang dimulai dengan if atau jika dalam bahasa Indonesia, yang menunjukkan apa yang harus terjadi agar sesuatu yang lain bisa terjadi. Bagian kedua adalah hasilnya, yaitu kalimat yang menunjukkan apa yang akan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Sebagai contoh, jika kamu mengatakan, if it rains, we will stay inside. Jika hujan, kita akan tetap di dalam. Syaratnya adalah if it rains, dan hasilnya adalah we will stay inside. Hari ini kita akan membahas dua dari jenis kalimat pengandaian yang paling umum, zero conditional dan first conditional. Zero conditional digunakan untuk kebenaran umum atau fakta yang selalu benar, yaitu ketika suatu tindakan selalu menghasilkan hasil tertentu. Struktur kondisional tipe 0 sangatlah sederhana. Bagian pertama kalimat dimulai dengan if, diikuti oleh kata kerja dalam bentuk present simple, dan bagian kedua kalimat juga menggunakan kata kerja dalam bentuk present simple. Misalnya, if you heat water, it boils. Di sini memanaskan air selalu menghasilkan air mendidih. यह एक वैज्ञानिक सत्य है जो हमेशा सही रहता है. एक और उदाहरण है, if you drop an object, it falls. कोई भी वस्तु जिसे गिराया जाए वह हमेशा गिरेगी, जो कि प्रकृति का एक नियम है. if शब्द को when से बदला जा सकता है बिना वाक्य का अर्थ बदले, क्योंकि परिणाम निश्चित होता है और हमेशा होता है. Misalnya, when you mix blue and yellow, you get green. Ketika kamu mencampur biru dan kuning, kamu mendapatkan warna hijau. Jadi, dalam kalimat zero conditional, if dan when dapat digunakan bergantian. Sekarang mari kita lanjut ke first conditional, yang digunakan untuk situasi yang mungkin atau kemungkinan terjadi di masa depan. Dalam hal ini, bagian pertama kalimat menggunakan if dan kata kerja dalam bentuk present simple, sedangkan bagian kedua menggunakan will dan kata kerja dalam bentuk dasar. If it rains tomorrow, we will stay inside. Di sini kondisinya adalah if it rains tomorrow, jika besok hujan dan hasilnya adalah we will stay inside, kita akan tetap di dalam rumah. Kalimat ini mengacu pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi tidak dijamin. Dalam kalimat kondisional, urutan kalimat bisa fleksibel. Artinya, kamu bisa menempatkan bagian pertama, yaitu kondisi, di awal kalimat atau di akhir, dan maknanya tidak akan berubah. Namun urutannya bisa sedikit memengaruhi nada kalimat. If it rains tomorrow, we will stay inside. Kasus pertama adalah ketika bagian pertama dimulai dengan if, dan dalam kasus ini kita harus meletakkan koma setelah klausa pertama. Jika besok hujan, kita akan tetap di dalam. Jika kita membalik urutan kalimat dan menempatkan hasilnya di awal, kita tidak lagi menggunakan koma. We will stay inside if it rains tomorrow. Kita akan tetap di dalam jika besok hujan. Dalam first conditional, kita juga bisa menggunakan kata kerja modal lain selain will, seperti might, can, may, untuk mengekspresikan berbagai tingkat kemungkinan, kemampuan, atau izin. If you try hard, you might succeed. Jika kamu berusaha keras, kamu mungkin berhasil. If they study more, they can improve their grades. Jika mereka belajar lebih giat, mereka bisa meningkatkan nilai mereka. If it rains, we may cancel the picnic. Jika hujan, kita mungkin akan membatalkan pikniknya. Unless berarti, jika tidak, dan digunakan untuk menyatakan kondisi negatif. Ini setara dengan if not. Unless you study, you won't pass the test. Jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan lulus ujian. Setara dengan if you don't study, you won't pass the test. Unless she hurries, she will miss the bus.
Setara dengan if she doesn't hurry, she will miss the bus. Jika dia tidak buru-buru, dia akan ketinggalan bus. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa pelajari seluruh pelajaran di AES School.